Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh, Selamat malam semuanya. Maaf mengganggu waktunya. selamat malam, Pak. Saya mengapa buat begini supaya biar satu kali aja gitu ya. Nanti link absen akan dibagikan di setelah mau berakhir ini ya. Kita sebentar aja ya, paling setengah jam. Saya akan eh, apa akan mengasih tahu bagaimana cara memparafrase dan mentranslate ke bahasa Arab tentang arti apa esai yang sudah ditulis teman-teman ya. Jadi esai itu formatnya sesuai dengan template yang sudah diberikan ya. Jadi ikuti template yang ada, terus substansinya bagaimana, saya share screen ya. Hmm, oke. Teman-teman udah lihat semuanya? Ada? Ada Ada, Pak, Ada gambarnya? ada ada, Ustaz. Ada Ustaz. ada. Nah, jadi ini template-nya begini ya. Memang kertasnya memang coklat begini, kuning apa? Kayak gini bukan hanya apa terus kemudian fontnya memang saya buat Arial Narrow yang abstraknya kemudian yang ininya juga ya jadi Arial ya kemudian isinya juga Palatino Palatino ya dengan ukurannya 12 Palatino 12 ya ini nah ini yang pertama kalian akan mentranslate cara mentranslate-nya saya akan ajarkan cara mentranslate ke bahasa Arab. Jadi yang pertama yakni trans translate judul dulu ya. Judul itu harus tidak boleh kalau mau nulis di artikel itu harus judul tuh harusnya memakai bahasa Inggris dan Arab. Nggak boleh ke bahasa Indonesia baru ke Arab. Jadi judul judulnya bahasa Inggris yang tadinya Indonesia ini kan. Nah, ini ke bahasa bahasa Arabin dulu di sini di sampingnya di kurung. Kemudian judul yang bahasa Indonesia kita translate ke bahasa Inggris, ya. Misalnya ini ya, kita translate ke bahasa Inggris. Eh, nah, ke pakai Google Translate ya. Begini ya. Nah, Feminist Theory of Identity Identity and Subjectivity. Nah, di sini ya, abstrak. Jadi abstraknya nggak usah banyak-banyak ya. Jadi cukup karena bukan jurnal. Ya, saya ingatkan ini esai, tapi modelnya sederhana seperti jurnal. Ya, jadi ada abstrak, bahasa Inggris, kemudian kalau bahasa Arabnya adalah ulaso. Nah, dari abstrak ini kita translate ke bahasa Arab di bawahnya. Terus kemudian beri keterangan ya. Misalnya penulis pertama siapa? Terangan di sini mahasiswa apa mahasiswi gitu kan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam. Terus kemudian emailnya siapa? Sebagai contoh ya, misalnya saya kolaborasi dengan mahasiswi di Usuluddin. Nah, mahasiswi Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Emailnya ini Kusumastuti ya. Karena beliau penulis pertamanya ini adalah ketua kelompok ya. Sebagai ketua kelompok harus namanya di depan. Baru kemudian nama teman-teman. Sama ditulis begitu dengan emailnya juga ya. Nah, kemudian bagaimana cara para prase cara misalnya mencari mencari referensi sebagaimana yang sudah saya kemarin sudah ini kan ya. Cara mencari referensi bisa lewat di Google Scholar, di Semantic Scholar bisa bisa di connected paper juga itu nyambung nanti ke Google Scholar. Nah, kita langsung saja langsung ke parafrase ya. Parafrase bagaimana parafrase? Nah, parafrase itu sebenarnya mudah. Misalnya ini yang sudah kita ambil ya. Ini ini ada ininya ya. Kasih footnote-nya ya. Tolong nanti yang tidak ada footnote dikasih footnote-nya ya. Misalnya satu, ini footnote-nya di bawah footnote itu apa? Catatan kaki ya. Catatan kaki ini.
Ini ambil catatan kaki ini di mana? Di Google Scholar, ya. Di Google Scholar ada bacaan sheet atau kalau kalau bahasa Indonesia itu kutipan, di copy, masukin di sini. Cara parafrasenya gimana? Nah, saya ajarkan cara parafrase yang yang baik itu sebenarnya kita akan mengtranslate dulu. Kita misalnya mau mau memparafrase satu paragraf ini ya. Dari studi tentang identitas dan subjektivitas telah menjadi pusat perhatian. Nah, dari sini sampai identitas seseorang ya. Kita pertama kita translate dulu ke bahasa Inggris. Copy, kita masuk ke Google Scholar, ke Google Translate ya. Kita copy, kita translate ke bahasa Inggris ya. Copy, masukkan, terus kemudian ke ini taruh di bawahnya dulu ya. Nah, udah tuh ya. Nih bahasa Inggris. Nah, kita sudah bahasa Inggris begini. Ini kan nih muncul kalau saya kan di Word-nya sudah terinstall ini Grammarly. Kita buka Grammarly-nya dulu. Open Grammarly. Bisa juga lewat lewat web. Bisa ada. Kalau saya install di mana? Di ininya. Nih. Ini Grammarly nih. Nah, Grammarly ini apa? Tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki bahasa translate grammarnya. Kalau di bahasa Arab kita sebut nausorobnya lah, ya. Tata cara bahasa ininya ya. Nih, ini kan merah nih. Kita klik update all gitu ya. Jadi bener tuh kan. Nah, ini. Pasti ada yang salah kan di ini Grammarly. Ini pasti kelihatan dicek di sini ada merah, ada kuning, ya. Nah, ini Grammarly ya. Sudah lewat Grammarly tadi sudah ya. Ini udah rapi. Kita buka ke Quillbot. 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 Nah, Quillbot kita buka. Nah, Hah? Quillbot ini kita kita mau Ember mau parafrase masuk. pakai Quillbot ini ya. Ember. Nih, kita copy. Ini langsung masuk ke sini biasanya ketika di ini karena sudah diinstal di Word-nya ada Quillbot ini ya. Copy, masukin ke sini. Nah, udah kan? Nih, udah. Masuk, klik parafrase ya. Parafrase. Nah, udah tuh muncul tuh kan. Tuh. Ini yang kita parafrase nih. Jadi lebih bagus itu memparafrase dari bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia langsung bisa pakai Quillbot tapi kurang kurang bagus gitu. Karena kata kunci di Quillbot ini bahasa Inggris. Ini kita bisa ganti-ganti ya. Ini. Ini udah bagus. Terus insert langsung ya. Udah parafrase dia kan. Tuh. Insert. Nah, udah berubah nih kata-katanya tadi. From Sociology of nah, baru kita translate lagi ke bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya kita translate. Nih, tuh kan. Jadi ini ya, beda kan dari atas sampai ke bawah. Tuh lihat. Teori feminisme memberikan perspektif kritis tentang bagaimana orang mengembangkan identitas dan pengalaman subjektif mereka. Nah, kalau ini teori feminisme menawarkan pandangan yang kritis. Nah, beda kan sudah diparafrase. Nah, ini hasil parafrase ini yang baik. Mengapa tujuannya diparafrase seperti ini supaya tidak plagiasi ya, tidak asal kopas saja. Jadi dirubah katanya ya, kata bentuk katanya begitu. Nah, setelah kayak gini, setelah diparafrase seperti ini, ya, baru kita ini translate ke bahasa Arab. Itu memang harus satu paragraf nggak bisa langsung semuanya ya. Jadi memang sedikit-sedikit.
ke bahasa Arab. Nah, ini udah baik kan? Udah diparafrase, baru masukin bahasa Arabnya. Nah, jadi beginilah bahasa Arabnya. Ini kita rapiin lagi. Kalau bahasa Arab kan harusnya rata kanan ya. Just TP. Ini kalau bisa dirubah dulu ke bahasa Arab. Biar biar rapi. Nah, begitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan. Begitu cara parafrase, teman-teman. Nah, ini template-nya seperti ini ya. Jadi kalian ikutin ini aja, tinggal ganti. Misalnya, siapa? Ini ganti aja misalnya. Siapa? Natama Panjaitan misalnya ya. Sama bahasa Arab. Natama Panjaitan. Nah, terus penulis keduanya misalnya siapa? Dava Naufal ya. Val. Penulis ketiganya siapa? Tinggal tambah aja ya. Langsung koma siapa? Muhammad Fahri misalnya ya. Eh, Muhammad Fahri. Hmm, di bold ya. Ininya yang bintangnya tinggal copy aja ini. Bold, biar ada di bawahnya. Nah, di sini juga ditulis mahasiswa misalnya tadi siapa penulis pertamanya Natama Panjaitan. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Negeri Islam Syariah. Emailnya siapa ya? Sama, ini tinggal copy aja. Ini kan peneliti ya. Tinggal copy, nggak bisa ini. Tulis saja mahasiswa hukum. Kasih emailnya ya dan seterusnya. Begitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Halo? Assalamualaikum Ustaz, izin tanya Ustaz. Udah. Udah Ustaz, seperti ini, misalnya udah Bahasa Arab juga. ditranslate, Assalamualaikum Ustaz. bagus kan? Udah ditranslate semua, baru kita masukkan ke submit ke adalahnya. Ya. Bagaimana cara ini ke submit ke adalah? Buka jurnalnya, ini untuk ketua kelompok saja ya, yang mensubmit ketua kelompok. Tulis pertama biasanya. Nah, coba ada yang pakai laptop teman-teman? Halo? Aduh, malah ke sono. Ada Ustaz. Coba di Nggak ini tahu, apa? Ustaz. Coba boleh share screen makalahnya. Ustaz. Satu sebagai contoh. Silakan. Share screen. Siapa? Mas,
Keren, San. Itu no, Pakai no ya, Abror, Sat, no. Ustaz, pakai Yang pakai laptop. Abror. Muhammad pakai Abror. Pakai Abror PMH. Yang pakai laptop boleh share screen. Oke, bro. Apa sih? Jam Rani, jam. Rani, Sat. Rani udah siap, Sat. Pakai handphone bisa nggak Ustadz? Itaki boleh Itaki. Abror, Ustaz. Muhammad pakai Abror, pakai titik. Yang pakai HP siapa itu yang pentat Sofian. Tapi saya pakai handphone Ustadz. Aduh, nggak apa-apa. Ab- Boleh Itaki. Oke Taki, Ustadz, Ustaz. sebentar Puji, Ustadz. Ustaz. Taki, Ilham. Ihsan, Pak. Abror, Pak, Abror. Ustadz, Bagaimana? saya Ustadz boleh gak? Ya boleh silakan.